Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul walaupun sudah malam gitu ya, masih mantengin majelis ilmu. Masya Allah gitu ya, ini adalah suatu nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan kenikmatan lain gitu ya. Dan yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Nah, tadi Bu Rita, Ustadz Hamid, lalu Ustadz Bahtiar, dan Ustadz Zaitun sudah membahas mungkin secara mikro, walaupun tadi ada secara makro gitu ya, peradaban. Mungkin saya akan masuk kepada kajian yang lebih transnasional ya, globalisasi gitu. Saya ingin menjawab tadi banyak pertanyaan juga, mungkin Ustadz Zaitun juga bilang bahwa ini ada burita gitu ya, ada pengaruh dari luar gitu. Nah, tetapi di sini saya ingin mensistematiskan gitu ya, mensistematiskan bagaimana pengaruh dari luar itu. Nah, ini sih penelitian-penelitian tentang World Family Map ya 2014 yang sebenarnya harus mungkin ada yang terbaru, saya belum cek. Jadi memang dari World Family Map ini penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang cenderung untuk menikah ya waktu itu gitu ya, dia teliti itu hanya dari Asia dan Timur Tengah. Jadi sisanya wilayah bagian dunia yang lain itu cenderung hanya tidak mau menikah dan lebih cenderung untuk kumpul kebo. Jadi ini bukan sesuatu yang katanya ya, tetapi survei sudah ada ya. Ini World Family Map itu dia memetakan gitu ya persepsi orang-orang terkait pernikahan. Nah, ini 2014, kita belum tahu juga bagaimana kondisinya tahun ini. Bisa jadi nauzubillah itu Asia dan Timur Tengah juga memiliki kecenderungan untuk tidak menikah gitu. Nah, inilah yang mungkin kenapa Miumi beserta Akal dan lain-lain berusaha untuk membuat kajian ini gitu, karena tadi kaitannya dengan bangsa dan peradaban. Nah, ini juga tren di barat ya. Jadi tahun 90-an dan 80-an itu pernah ada survei terhadap terhadap anak-anak sekolah, high school gitu ya. Dikatakan katanya apakah ini ide yang baik ya untuk kumpul kebo dulu sebelum nikah. Ya, itu tahun 80-an sampai 90-an. Nah, saat itu anak-anak SMA di Amerika itu menjawabnya, ya, it is a good idea. Jadi, kalau kita lihat, ya, benih-benih nanti, tadi child free lah, tadi Ustadz Bahtiar sudah mengatakan adanya kebebasan dan perceraian dan lain-lain, memang dimulai dengan persepsi tadi, ya. Ini juga nggak langsung tahun 1960 itu di Amerika, kalau orang ketahuan kumpul kebo, hamil di luar nikah itu dikucilkan, itu dari apartemennya, diusir gitu ya. Nah, tahun 80 di survei udah seperti ini. Jadi kita lihat saja, sekarang dulu sama ya, orang hamil di luar nikah dikucilkan, suruh pergi, dikasih katanya ke neneknya gitu ya setelah itu hamil. Tapi sekarang kayaknya cuek aja, gitu, cuek aja. Apalagi di apartemen-apartemen mungkin nggak akan terlacak. Nah, bayangkan itu 20 tahun lagi ya, apakah ketika anak-anak kita disurvei akan seperti ini ya? Bahwa katanya kumpul kebo itu ide yang bagus karena bisa memahami untuk mencegah kekerasan seksual lah, untuk mencegah tadi ya KDRT dan lain-lain. Nah, ini yang salah satu juga tren ya, bukan cuma di barat, dan ini sudah merambah kepada generasi kita. Nah, sebenarnya tadi intinya dari ini adalah dua kata kunci gitu ya, globalisasi dan sekularisasi. Jadi sebenarnya kalau kemarin, ini saya juga mau menjawab nih teman-teman yang mungkin yang muda-muda ya, yang akses media sosial, itu ada satu situs feminisme yang mengatakan, ya menghina, dalam tanda kutip menghina kita yang kelompok Islam ini ya, mengatakan kita itu gudangnya konspirasi gitu ya. Jadi apa-apa dihubung-hubungkan dengan Amerikanisme, dihubung-hubungkan dengan Yahudi dan lain-lain gitu ya, konspirasi lah seperti itu. Nah, itu padahal bagi situs feminis ini, dia mengatakan bahwa padahal ini hanya tadi yang disebutkan, ini hanya pilihan orang. Kenapa sih lo pilihan orang ini gitu ya, kepo banget gitu kata anak sekarang. Nah, padahal mereka ini menutup-nutupi
ya, bahwa memang di sini ada, bahkan di kajian-kajian ya kan ada kajian hubungan internasional, kajian politik, bahwa memang ada globalisasi dan sekularisasi ini suatu kenyataan yang nanti kalau kata beberapa pakar ya, sini kita lihat kalau ini Anthony Giddens yang terkenal dengan globalisasi, yang membahas tentang globalisasi, dengan Michael Mann dikatakan bahwa sebenarnya inti dari globalisasi itu adalah division of ideology. Jadi ideologi apa? Ada dua yang terus ini kan, liberalisme dan sosialisme. Nah ini terus dikotomi yang terus berperang ya. Artinya kita itu jadi korban. Jadi liberal, kalau nggak liberalisme orang sosialis, orang kiri. Terus udah gitu akhirnya ada tengah-tengahnya seperti kosmopolitanisme, itu orang tengah, tapi nanti ada lagi lebih ke Marxis gitu ya. Ada lagi nanti ke liberal. Jadi nggak akan habis-habis ya kita itu menjadi ajang ya. Pertarungan dari ideologi ini. Nah, makanya ketika situs feminis itu mengatakan jangan bobo ke konspirasi apa internasional, jangan bobo Amerika segala macam, ya ini sepertinya dia jadi anti ilmu pengetahuan gitu ya. Karena sebenarnya kajian-kajian itu sudah banyak yang mengatakan globalisasi inilah yang menyebabkan nanti nilai-nilai keluarga itu berubah ya. Nah, ini yang tadi dikatakan, kenapa tadi kaitannya dengan peradaban, ketahanan keluarga. Kenapa saya bilang sekularisasi, globalisasi gitu ya. Kalau sekularisasi sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ya, bukan sekularisasi itu bukan politik memisahkan itu hanya satu efek dari sekularisasi. Tapi sekularisasi itu lebih dahsyat lagi sebenarnya adalah bagaimana worldview ya, tadi paradigma ya, cara pandang seseorang muslim itu dihilangkan dari pengaruh metafisika yang mengontrol logika mereka. Gampangnya gini, misalnya kalau ada gempa bumi gitu ya. Kalau kita kan sebagai seorang muslim mengatakan ya itu ya sudah, itu berarti ada kehendak Allah di situ gitu ya. Ada irodah, ada power, ada kekuatan Allah yang menyebabkan gempa bumi gitu. Mungkin dari kesalahan kita dan lain-lain. Nah, orang sekuler ini walaupun kita tidak menafikan memang ada pergeseran lempeng, tapi kalau orang-orang yang sekuler, dia nggak mau dihubung-hubungkan seperti itu. Ini kan pergerakan lempeng, nggak ada hubungannya dengan maksiat, dengan kehendak Allah dan lain-lain. Nah, jadi sekularisasi itu orangnya bisa berjilbab, ya, tapi isi kepalanya itu ya nggak mau mengait-ngaitkan, dan gampangnya itu nggak mau mengait-ngaitkan dengan agama, dengan mengait-ngaitkan dengan yang sifatnya metafisika, yang nggak kelihatan, alam gaib, neraka, surga, ya itu mereka tolak karena gaib gitu. Nah, di sini kenapa tadi ya family value itu yang dicoba melalui globalisasi, sekularisasi ini merata di semua negara ya, hampir di ujungnya itu karena globalisasi. Nah, di sini kita akan lihat hubungannya family value. Di mana sih ketahanan keluarga ini dari Prof. Ois ya, mungkin bisa diundang khusus ya di akal atau tentang bagaimana ketahanan keluarga ya. Ini Prof. Ois sudah mendesain ya dengan sangat cantik. Cuma kalau kami di AILA atau di CGS, kita memang sangat concern kepada nilai keluarga atau family value itu benar-benar ada di pondasi. Ya, jadi ketika yang diserang mereka adalah pondasinya, ya kita sudah tidak punya pertahanan, fungsi keluarga rusak, peran keluarga rusak, tugas keluarga rusak, tugas krisis, tugas hancur tadi, ya hancur semua di sini. Ini karena tadi ya nilai-nilai. Nah, dari mana sih nilai-nilai itu? Nah, memang mereka feminisme di Indonesia itu lebih banyak. Ini saya PPT-nya panjang banget ya, jadi akan saya ini aja. Nah, jadi ini ada sebenarnya yang riset yang menarik ya. Sebenarnya konsep keluarga ini itu sifatnya universal, artinya keluarga itu adalah dibangun antara perempuan dan laki-laki, dan tentunya harus ada keinginan untuk melakukan reproduksi. Yaitu namanya konsep keluarga yang universal. Nah, di sini gitu ya, ada lagi yang menarik bahwa beberapa riset mengatakan bahwa konsep keluarga sejak dulu gitu ya, itu tuh terkait dengan spiritualitas. Jadi ketika dipelajari ya keluarga dalam bahasa Cina ya, kata keluarga itu terkait dengan Konfusianisme. Ketika di bahasa Rusia, kata keluarga itu terkait unsur-unsur agama Kristen. Jadi dari dulu, sejak dulu, konsep keluarga itu walaupun bukan, ya kalau Islam kita udah jelas ya, tetapi di peradaban lain itu berdimensi spiritual. Dah dengan sekularisme ini hancur semua. Dengan alat apa? Globalisasi.
Nah, globalisasi ini salah satunya apa? Tadi kan cerita-cerita tentang influencer dan lain-lain ya. Ini ada pengaruh sangat kencang sekarang media sosial. Mungkin saya bisa rekomendasikan nih Ustadz ya. Ini buku yang direkomendasikan oleh Syekh Hamzah Yusuf ya, seorang ulama Amerika. Udah diterjemahin di Indonesia, judulnya Ilusi Media Sosial ya, 10 argumen terkait paradoks medsos. Ya, Jaron Lanier. Ini menarik ya. Salah satu argumennya itu adalah media sosial itu merusak kebenaran. Nah, itu sudah paham lah teman-teman yang di sini. Yang menarik lagi bahwa media sosial itu menjadikan Anda tidak bahagia sebenarnya. Jadi kalau Anda merasa senang dengan medsos itu sebenarnya Anda tuh sedang tidak berbahagia, dibuat tidak berbahagia. Makanya curhat-curhatan yang menyedihkan itu laku di media sosial karena emang dibuatnya seperti itu. Dan banyak lagi argumen-argumen ya yang makanya akhirnya seorang yang tidak punya otoritas keilmuan, ya, yang dia hanya mengandalkan banyak followers, itu akhirnya suaranya bisa menjadi isu nasional gitu. Ya itu bukan salah dalam tanda kutip salah dia juga ya, itu salah budaya kita juga yang kita tidak aware bahwa globalisasi melalui media sosial ini sangat berbahaya. Nah, mungkin teman-teman ya di sini harus juga membaca buku ini. Gitu ya, supaya kita katanya di sini media sosial itu membuat kita seperti anjing ya, artinya kita dilatih secara jadi mereka ada yang namanya sistem mungkin Bu Rita tahu ya, behavioristik ya, itu dibuat kita kecanduan atau kita dibuat terus seperti anjing gitu ya, dan bagaimana supaya kita bisa menjadi kucing. Kucing ini lebih cerdas katanya ya di dalam mengantisipasi teknologi dan lain-lain. Ini ibarat di buku itu. Nah, jadi ada 2 instrumen yang di Indonesia itu, yang kenapa tadi sekularisasi melalui globalisasi gitu ya, itu pertama memang melalui instrumen internasional ya. Kalau kita tahu, kita punya CEDAW gitu ya, yang sudah diratifikasi. Nah, itulah melalui konvensi internasional itu sebenarnya masuk. Dan feminis sangat berperan di sini. Saya cerita pengalaman aja sebelum terakhir nih, mungkin saya nggak lama-lama ya. Saya sempat mengikuti jadi volunteer di CSW ya, jadi sebuah konvensi tentang status perempuan lah di PBB. Itu saya masuk melalui LSM Amerika yang memang concern kepada family ya, kepada keluarga, ketahanan keluarga. Nah, kalau di Indonesia tuh sulit mau masuk LSM CSW karena LSM Indonesia tuh feminis mulu gitu ya yang masuk ke CSW. Nah, ketika saya jadi volunteer di sana, saya kan ikut kelas-kelasnya lah ya, jadwal schedule-nya CSW kemarin tuh 65. Itu padahal status on woman gitu ya, tentang perempuan, tapi isinya apa? Isi yang di situ jadwalnya bahasnya nggak lain bukan ya terkait feminisme, terkait LGBT, malah dibahas tentang social worker, ya tentang bagaimana hak-hak para pekerja seksual atau wanita tunasusila itu. Ya, lalu keluarga pun kalau dibahas justru yang tadi Bu Rita bilang, konsep keluarga tradisional yang mereka anggap tradisional atau natural ini harus dirombak. Ya bahkan ketika ada seorang pembicara dari Mesir gitu ya, saya tanya ke mereka gitu, di Mesir sendiri sudah ada namanya itu Violence Against Women Act gitu, itu seperti RUU PKS-nya, yaitu memang produk feminis gitu. Sudah ada nggak rancangan undang-undang yang diajukan oleh feminis di sana gitu? Ya mereka nggak tahu kalau saya ini golongan anti feminis gitu ya. Terus mereka bilang sudah ya, kami sudah berusaha memasukkan, tapi masih oleh ulama di sana masih ditolak gitu. Ya, belum bisa, kita udah bertahun-tahun masukin rancangan undang-undang yang seperti RUU PKS itu, tapi ditolak gitu. Nah, itu perjuangan kita masih terus berlanjut dan lain-lain. Ya, jadi ini panjang gitu ya. Jadi kita di sini ketahanan keluarga itu ya satu secara instrumen internasionalnya kita di rongrong, secara kultural kita melalui tadi globalisasi, media sosial dan lain-lain. Ya, jadi ini perlu Ustadz Bahtiar mungkin perlu kajian, perlu kesadaran ya dari masyarakat juga untuk mengetahui bahwa ini sebenarnya memang bukan cuma kelemahan tadi ya Ustadz Zaitun ngomong kelemahan kita sebagai umat muslim, tapi memang benar ada pengaruh internasional ya yang mencoba untuk memaksakan ya mengubah nilai-nilai
atau family value yang dimiliki oleh umat Muslim yang sebenarnya itu adalah sangat berharga. Ya saya nggak perlu buktikan lagi, tadi sudah dibahas bagaimana demografi yang krisis depopulasi dan lain-lain itu nggak perlu diomongkan. Dia sebenarnya mereka iri dengan kita. Ya, tetapi mereka ingin menyebarkan tadi supaya Muslim juga mengikuti mereka ya, sehingga populasi kita juga bisa berkurang dan kita bisa mengikuti jejak kehancuran mereka gitu. Mungkin itu, dan satu hal saya hanya pengen ini menanggapi terkait pendidikan gitu. Tadi mungkin surveinya Bu Rita itu di Barat ya. Jadi makin tinggi mereka makin tidak mau tidak mau berkeluarga. Nah, terus ada yang nanya ke saya waktu saya melakukan seminar gitu ya, Bu, bagaimana ya supaya saya, orang tua saya di kampung, jadi dia orang daerah lah ya, terus datang ke Jakarta, ke Jogja waktu itu, ya anak UGM, katanya saya dibilangin, ngapain masyarakat ibu-ibu saya tuh suka diejek, ngapain sekolah tinggi-tinggi ya, ngirim ke Jawa, nanti malah jadi pembangkang, nanti malah nggak jadi istri yang baik gitu. Bu, gimana ya menghilangkan persepsi itu dari masyarakat tempat saya tinggal? Saya tanya gini, saya jawab gini, kalau misalnya jadi pandangan masyarakat itu yang tadi dikatakan itu bisa jadi benar. Kenapa? Karena yang pendidikan yang kita dapat sekarang ini memang pendidikan sekuler. Pendidikan yang memang ketika perempuan-perempuan masuk ke sana, ya itu dicekokin feminisme, dicekokin tadi ya individualisme, liberalisme, sosialisme, dan lain-lain. Lah kalau itu yang dikejar, ya, atau teknik yang dilepaskan dari agama, ya tentu saja perempuan-perempuan akan menjadi istri pembangkang, akan menjadi orang-orang yang tadi tidak mau berkeluarga atau child free. Kecuali kalau misalnya dia ya pendidikannya tinggi, ini adalah pendidikan yang memang justru mendekatkan dia kepada Allah, ya. Dan Islam tidak anti sains, artinya sains juga yang berketuhanan, ya, ilmu-ilmu sosial yang berketuhanan. Kalau ke situ, tentunya walaupun perempuan itu mau profesor, ya mau jadi profesor, dia nggak akan menyimpang dari fitrahnya, dia tidak akan melawan kepada suaminya, tidak akan melakukan hal-hal di luar syariat. Ya justru dia akan menjadi istri yang paling soleha. Ya jadi itu hanya mengindikan pertanyaan Santi. Santi kebetulan mahasiswa saya ya di Stit Muhammad Nasir, Eka Santi ya tadi yang bertanya. Jadi bagaimana sih tadi supaya apakah perempuan tidak perlu menjadi sekolah tinggi? Ya tergantung sekolahnya. Ya kalau sekolahnya itu yang masih sekuler ya, kalau dia tidak kuat-kuat worldview-nya, ya pasti dia akan terpengaruh gitu. Nanti yang lainnya mungkin saya takut kualat sama Ustadz Henry ya, kelamaan. Yeah. Cukup aja gitu, Ustadz Bahtiar. Terima kasih banyak. Dari saya. Terima kasih Mbak Dinar.